Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Dina Wulandari, mahasiswa semester 4 jurusan Ilmu Perpustakaan kelas 4B dengan NIM 1121051000061. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai buku yang berjudul Filsafat Teknologi dan Ide tentang Dunia, Manusia, dan Alat karya Francis Lim sebagai pemenuhan tugas mata kuliah perpustakaan dan arsip digital yang diampu oleh Bapak Alhamudil Karim. Secara umum, buku ini membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama, membahas mengenai asal-usul filsafat teknologi, filsafat sains, dan filsafat teknosains. Yang kedua, membahas mengenai metafisika teknologi atau ontologi Heidegger. Yang ketiga, membahas mengenai bagaimana dunia dipahami pasca fenomenologi oleh Don Ihde. Lalu yang terakhir, membahas mengenai refleksi atas teknologi mendatang. Don Ihde dalam bukunya yang berjudul Technology and the Life Words From Garden to Earth mengungkapkan bahwa manusia tidak dapat hidup dalam suatu taman yang non-teknologis. Hal tersebut karena manusia di bumi merupakan makhluk yang inherent teknologis. Filsafat teknologi sendiri merupakan turunan dari filsafat kontemporer yang dianggap sebagai fenomena yang perlu direfleksikan secara mendalam. Pendalaman filsafat teknologi ini dilakukan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan epistemologis, yaitu mengenai sifat teknologi, pengetahuan, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah pendekatan metafisika terkait dengan apa yang real, apa yang alamiah, apa yang artifisial, apa yang manusiawi, dan apa yang tidak manusiawi. Lalu yang selanjutnya adalah pendekatan aksiologi yang membahas mengenai etika penggunaan teknologi sesuai dengan martabat manusia dan dampak dari penggunaan teknologi. Lalu yang terakhir adalah pendekatan sosial politik mengenai bagaimana teknologi di masyarakat, kebijakan, dan lain-lain. Pada awal buku ini dibahas mengenai keterkaitan antara filsafat sains dengan filsafat teknologi. Dipertanyakan manakah yang terlahir terlebih dahulu, apakah filsafat dan sains atau filsafat teknologi. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dilihat sejarah antara filsafat dan sains dengan filsafat dan teknologi. Misalnya pada sejarah filsafat dan sains, pada masa Yunani kuno belum terdapat sains eksperimental, tetapi baru terdapat spekulasi dan lebih mendekatkan pada aktivitas berpikir dan berteori. Selanjutnya pada masa Romawi Helenis mulai berkembang teknologi dengan ditemukannya jam matahari. Pada abad ke-8 filsafat dan iptek bersifat lebih teknologis. Kemudian pada zaman kebangkitan turut bangkit pengetahuan pelayaran, adanya distribusi pengetahuan Islam, Romawi Helenis dan Romawi kuno. Selanjutnya pada abad modern filsafat merupakan metafisika dan sains merupakan fisik. Selanjutnya pada tahun 1877 terbit Teknofilosofi oleh Ernest Kemp yang menjadi cikal bakal filsafat teknologi. Pada abad ke-19, sains menjadi terapan yang memicu revolusi industri dan filsafat terjebak pada metafisika. Pada abad ke-20 terdapat pragmatisme, positifme, dan fenomenologi yang mengubah filsafat menjadi lebih konkret. Dan terakhir pada tahun 1930, positifme menjadi paradigma unggulan dalam filsafat ilmu. Selanjutnya mengenai sejarah filsafat dan teknologi. Pada masa Yunani kuno, teknologi selalu disubordinasikan pada penciptaan seni atau teknik. Selanjutnya pada masa Romawi Helenis lebih teknologis dan adanya budaya multikultural perdagangan. Teknologi lebih menonjol pada budaya Romawi Helenis dibandingkan dengan Yunani klasik. Hal tersebut karena Yunani Helenis bersifat elektik, yaitu memilih-milih apa yang baik dari budaya dan menerapkannya pada budayanya sendiri. Pada abad pertengahan ditemukan teknologi kincir angin dan gerbang-gerbang tinggi dari Timur Tengah. Pada zaman kebangkitan, teknologi juga mulai mempenetrasi kebudayaan Eropa lebih dalam. Hal tersebut dapat dilihat dari karya Leonardo da Vinci yang mulai melukis mengenai desain mesin, pesawat, dan juga kapal.
Pada saat itu juga diciptakan teleskop oleh Galileo yang merupakan seorang Eropa pertama yang membuat sains menjadi wujud dari teknologi dengan penggunaan instrumen dan alat-alat eksperimen. Terdapat pula sains eksperimental yang dilakukan oleh F. Bacon dan juga terdapat Descartes yang mensubordinasikan teknologi atau res cogitans. Selanjutnya pada abad ke-18 sampai 19 terjadi revolusi industri yang menjadi kejayaan mesin besar. Pada masa ini juga terdapat kritik teknologi produksi yang dilakukan oleh Karl Marx. Pada abad ke-20 terdapat rasionalitas teknologi oleh Herbert Marcuse dan eksistensi artifisial oleh Hans Jonas, lalu otonomi teknologi oleh Jacques Ellul, dan dimensi komunikasi teknologi oleh Jürgen Habermas. Selanjutnya pada abad ke-21 tercipta filsafat teknologi kontemporer. Terkait dengan manakah yang terlahir terlebih dahulu, apakah filsafat sains atau teknologi, kaum feminis berpendapat bahwa teknologi berasal dari sains. Oleh karena itu, apabila terdapat masalah pada teknologi, maka diselesaikan dengan kembali kepada sains. Ihde mengambil pemikiran Heidegger mengenai kemendahuluan teknologi daripada sains. Ihde percaya bahwa teknologi dan sains berasal dari induk yang berbeda dan berkembang melalui jalannya masing-masing. Teknologi dan sains bertemu dalam penggunaan instrumen secara praktis persepsi. Sains dan teknologi dianalogikan seperti tradisi Platonis yang memisahkan teori dan praktik, di mana yang diutamakan adalah ideal dan teoritis. Heidegger dan Ihde berpendapat bahwa irisan sains dan teknologi adalah realisme instrumental. Pemikiran bahwa kenyataan dilihat secara nyata melalui instrumen, aktivitas eksperimen, dan secara lebih luas dalam konteks praktis dan persepsi. Martin Heidegger, seorang filsuf teknologi, membahas mengenai esensi teknologi, di mana teknologi mendahului sains secara ontologis, bukan teknologis. Teknologi merupakan suatu cara pandang dan pengalaman yang membentuk cara kita bertindak, cara bagaimana kita menggunakan alat, dan cara kita berhubungan dengan kehidupan dunia, sehingga teknologi membentuk suatu arah gerak sains. Teknologi dianggap sebagai alat yang digunakan untuk sesuatu, dan alat tidak bisa berdiri sendiri. Dengan alat ini, manusia tenggelam dalam keseharian yang teknologis. Teknologi terus berkembang dan turut memajukan sains, hingga timbul dampak negatif ketika teknologi digunakan pada Perang Kedua. Pada saat itu mulai timbul berbagai pertanyaan. Apakah teknologi bersifat netral atau teknologi bersifat mempengaruhi cara bertindak, persepsi, dan pemahaman manusia? Mengenai hal tersebut, kaum determinis berpendapat bahwa teknologi bersifat netral, sedangkan Ihde berpendapat bahwa teknologi bersifat tidak netral atau non-netral. Ihde mengungkapkan bahwa teknologi merupakan mediator antara manusia dan dunianya, di mana teknologi mengubah pengalaman manusia mengenai dunia. Teknologi sendiri memiliki hubungan dengan kehidupan manusia, di mana teknologi dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Namun, baik buruknya pengaruh teknologi tergantung dari bagaimana manusia menggunakan teknologi. Teknologi juga mempengaruhi dimensi waktu melalui arloji, mempengaruhi dimensi ruang melalui peta, dan teknologi tulisan mengubah bahasa dari bahasa lisan menjadi bahasa tulisan. Hubungan manusia dengan teknologi secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu hubungan utopis yang bersifat positif dan hubungan distopis yang bersifat negatif, di mana teknologi merupakan penghalang dan musuh terhadap relasi manusia dan alam. Manusia teralienasi dari alam dan manusia dieksploitasi demi kemajuan teknologi. Ihde mengungkapkan bahwa arah dan tujuan hidup manusia sudah dipengaruhi oleh teknologi, tetapi tidak sepenuhnya karena hubungan manusia dan teknologi tidak pernah total. Ihde menggagas bahwa terdapat 4 hubungan antara manusia dan teknologi. Yang pertama adalah hubungan bertubuhan, di mana alat merupakan perpanjangan dari tubuh manusia. Contohnya adalah manusia, kacamata dan dunia, atau manusia, telepon dan dunia, atau dokter gigi, alat gigi dan serta gigi. Hubungan selanjutnya adalah hubungan hermeneutis, yaitu teknologi dibaca sebagai teks yang perlu ditafsirkan.
sehingga menjadi sesuatu yang dapat dipahami. Contohnya adalah menafsirkan termometer. Hubungan selanjutnya adalah hubungan keberlainan, di mana teknologi dilihat sebagai yang lain atau kuasi yang lain, di mana manusia memiliki pilihan hendak berelasi dengan teknologi ataupun tidak. Terakhir adalah hubungan latar belakang, di mana peran alat dipandang secara praktis dan memediasikan dunia. Teknologi menjadi lingkungan manusia dan teknologi membutuhkan manusia. Teknologi berada di latar belakang tanpa memainkan peran utama, namun tetap penting dan berpengaruh dalam hubungan antara manusia dan dunianya. Dalam jenis hubungan yang pertama hingga ketiga, alat berperan utama, sementara pada hubungan latar belakang, alat memainkan peran di latar belakang. Tingkat kesadaran akan keberadaan alat ketika alat sedang digunakan berbeda-beda. Di satu sisi adalah kesadaran akan wujud alat atau opacity, dan di sisi lain adalah ketidakperhatian pada alat ketika sedang digunakan atau transparasi. Pemikiran IHDE terhadap hubungan antara manusia dan teknologi menjadi sumbangan terbesar IHDE pada filsafat teknologi. Dengan metode fenomenologi, IHDE mendasarkan jenis-jenis hubungan ini pada konsep dunia kehidupan dan intensionalitas dari Husserl, konsep kebertubuhan dari Merleau-Ponty, dan sifat alat dari Heidegger. Tubuh manusia mengalami dunia dan kehidupan di sekitarnya melalui cara-cara yang berbeda lewat perantara dari teknologi. Apa yang invarian dari hubungan manusia dan teknologi adalah bahwa teknologi mengubah pengalaman manusia terhadap dunia dan kehidupan. IHDE menolak pandangan bahwa alat atau teknologi bersifat netral, dan bahwa teknologi hanya berupa alat-alat sederhana dengan tujuan dan sarana yang jelas. Teknologi ditandai dengan ciri struktur amplifikasi atau reduksi tertentu, di mana setiap amplifikasi ciri-ciri tertentu selalu disertai dengan reduksi ciri-ciri lain. Namun, dimensi reduksi ini kurang diperhatikan. Teknologi juga bersifat tidak netral karena adanya kecenderungan latentelik pada teknologi. Menurut IHDE, transformasi yang non-netral ini berlaku bagi semua jenis alat. Sebagai contohnya, hubungan kebertubuhan berkaitan dengan transformasi persepsi indrawi tubuh, sedangkan hubungan hermeneutis berkaitan dengan transformasi membaca dan bahasa. IHDE menekankan bahwa kekuatan transformasi suatu alat yang digunakan pada dimensi perseptual kultural. Dengan penekanan ini, IHDE hendak menolak interpretasi yang semata-mata instrumental terhadap teknologi. Kecenderungan latentelik pada alat dapat mengakibatkan Dixner Valley, di mana alat teknologi digunakan dengan cara yang berbeda dengan instansi asal penciptanya. Contoh yang ditemukan IHDE adalah mesin ketik dan telepon. Keduanya semula diciptakan untuk orang yang inderanya tidak berfungsi normal. Mesin ketik dirancang untuk orang buta dan telepon untuk orang yang kurang pendengarannya. Namun, penggunaan keduanya sudah berbeda jauh dari intensi asal penciptanya. Kedua alat tersebut sudah menjadi bagian dari hidup sehari-hari orang biasa. Teknologi juga memiliki dampak atas manusia dan hidupnya, di mana teknologi tertanam dalam budaya. IHDE mengatakan bahwa teknologi tertanam dalam budaya atau cultural embeddedness of technology diartikan sebagai teknologi yang sama digunakan dengan cara yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Sebagai contohnya, di Cina, mesiu digunakan dalam perayaan, sedangkan di Barat, mesiu digunakan dalam perang. Teknologi juga memiliki sifat multistabilitas, di mana teknologi yang sama memiliki kegunaan yang berbeda dan menjadi stabil dalam kebudayaan yang berlainan. Ciri budaya yang muncul berkat penggunaan teknologi kini adalah plurikulturalitas, di mana terjadi kesadaran akan budaya-budaya lain dan masing-masing budaya dianggap penting. Teknologi citra berperan penting dalam menyebarkan fenomena ini. Namun, meskipun kehidupan manusia amat dipengaruhi oleh teknologi, pengalaman manusia akan teknologi tidak pernah total. Manusia masih dapat mengalami dunia tanpa teknologi. Manusia tetap memiliki kebebasan dan otonomi untuk menentukan diri.
manusia perlu merefleksikan pengaruh dan dampak teknologi atas hidupnya. Kebebasan inilah yang membebani manusia untuk bertanggung jawab atas makna dan arah hidupnya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Selain aspek materi dari teknologi yang ditekankan, aspek nilai dan makna juga harus dipertimbangkan supaya teknologi tidak menjadi momok yang menghantui manusia dengan ancaman totalisasi energi atas kehidupan. Ide mengungkapkan bahwa semua alat teknologi mempunyai kemungkinan multistabilitas dan ambiguitas, yaitu teknologi tidak dapat direduksi pada fungsi semula sesuai dengan keinginan penciptanya. Di sini terdapat Dixon fallacy, di mana alat teknologi dianggap latent telik yang diciptakan tidak memenuhi intensi asal penciptanya dan mempunyai kegunaan multistabil. Alat teknologi tersebut menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari manusia yang tidak disadari asalnya. Tidak ada alat teknologi yang pada dirinya sendiri. Alat teknologi selalu digunakan dalam konteks di mana alat teknologi hanya menjadi dirinya sendiri ketika digunakan dan memungkinkan dalam beraneka ragam kegunaan. Terhadap lingkungan, IHDE berpendapat bahwa filsafat teknologi harus menghadapi masalah lingkungan hidup global yang mempengaruhi hidup semua orang di bumi ini. Keutuhan lingkungan organik dalam ekosistem bumi harus dipertahankan supaya generasi mendatang dapat mewarisi kehidupan di planet bumi yang kondusif untuk kehidupan. IHDE menggarisbawahi bahwa ia tidak menolak penggunaan teknologi, namun ia berpendapat bahwa manusia harus mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi lingkungan dan menolak teknologi yang justru merugikan lingkungan maupun dirinya sendiri. Persoalan lingkungan hidup akibat penggunaan teknologi yang destruktif dapat diatasi dengan mengembangkan teknologi yang lebih baik, alih-alih berbalik pada teknologi lama atau tidak menggunakan teknologi sama sekali. Walaupun demikian, IHDE mengaku bahwa permasalahan lingkungan terlalu kompleks dan tidak dapat diselesaikan dengan metode langsung yang disebut di atas. Karena kompleksnya masalah lingkungan ini dan beragamnya sudut pandang untuk mengkaji masalah tersebut, diperlukan para filsuf untuk menyumbangkan pandangan filosofis mereka terhadap masalah lingkungan dan teknologi ini. Setelah melihat beberapa gagasan IHDE melalui buku ini, terdapat beberapa kritik yang dilakukan terhadap pemikiran IHDE. Di antaranya yang pertama adalah IHDE melupakan dimensi sosial, di mana teknologi hanya berciri sosial ketika diterapkan di masyarakat. IHDE kurang perhatikan teknologi sebagai suatu sistem yang independen dari manusia dalam arti tertentu. Lalu yang selanjutnya adalah IHDE kurang dalam eksplorasi teknologi secara kultural, di mana perkembangan teknologi kini tidak hanya membawa plurikulturalitas, namun juga melahirkan suatu homogenitas budaya. Selain itu, IHDE juga hanya berfokus pada teknologi sederhana, lupa membedakan antara teknologi tradisional dan teknologi modern. Selanjutnya terkait dengan sains dan teknologi, IHDE kurang menaruh perhatian dalam perbedaan antara peran sains dalam teknologi modern dan teknologi tradisional, di mana sains sendiri hanya memiliki peran yang sangat besar dalam teknologi modern. Lalu dalam persoalan etika, IHDE sendiri mengakui bahwa ia kurang memperhatikan dimensi sosial politik dari teknologi dan wilayah bioteknologi yang sangat berpengaruh bagi manusia. IHDE kurang menyoroti perkara etis dan tanggung jawab para saintis dan teknolog dalam mengembangkan suatu teknologi. IHDE tidak mempertanyakan soal etika dalam teknologi sebagaimana filsuf teknologi yang lain seperti Hans Jonas. Misalnya soal etika dan dampak moral dari perpindahan teknologi atau teknologi transfer, terutama perpindahan teknologi dan nilai-nilai yang menyertainya dari negara industri maju ke negara dunia ketiga yang sangat penting dan patut diberi perhatian dalam pembahasannya mengenai manusia dan kehidupannya. IHDE tidak menguraikan dampak negatif teknologi yang relatif asing terhadap budaya di mana teknologi itu diterapkan. Sebagai contohnya adalah suatu negara berkembang seharusnya mempertanyakan teknologi yang ditransfer dari negara maju.
Apakah penggunaan teknologi dari negara maju ini sungguh-sungguh berguna untuk meningkatkan taraf hidup atau hanya akan membawa efek buruk bagi budaya? Hal ini justru menjadi semacam peringatan untuk menyadari efek yang dibawa oleh teknologi. Teknologi tertentu mungkin tidak cocok dengan budaya suatu negara. Memilih-milih teknologi yang berguna bagi masyarakat dan menggunakannya dengan cara yang bijaksana sangatlah dianjurkan. Dalam hal ini, refleksi filosofis sangat berguna untuk menyadarkan tentang efek buruk dari suatu teknologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi ataupun pengucapan suatu kata atau istilah dalam buku tersebut, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.